Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HRS Fox Health Education and Research. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal yang cukup sensitif, tetapi harus kita membahasnya secara ilmiah supaya kita paham bahwa hal yang sensitif ketika kita bahas secara ilmiah, maka logika kita bisa menerimanya. Adapun yang kita akan bahas yakni ereksi dan ejakulasi. Ereksi dan ejakulasi itu apa? Ereksi dan ejakulasi ini hanya terjadi pada laki-laki. Lalu muncul pertanyaan, ereksi terjadi itu pada saat apa? Maka jawabannya adalah ereksi adalah merupakan sebuah kondisi ketika penis dalam keadaan tegang, keras, dan membesar. Jadi harus ada 3 variabel yang mengikat dalamnya: tegang, keras, dan membesar. Kenapa bisa tegang, keras, dan membesar? Maka ketiganya ini terjawab oleh karena adanya peningkatan aliran darah ke penis. Jadi ada peningkatan aliran darah menuju ke penis. Masuk kemana, kemudian bagaimana bisa terjadi peningkatan jumlah aliran darah, serta bagaimana bisa membuat keras dan bagaimana bisa membuat besar. Maka video ini akan menjelaskan secara lengkap buat Anda agar Anda mudah memahami tentang bagaimana proses terjadinya ereksi tersebut. Kita mulai bahwa ereksi itu dipicu oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah ada namanya ereksi psikogenik, yakni yang terjadi karena ada rangsangan dari pendengaran, penglihatan, ataupun pikiran. Jadi dari pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Kalau kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, dan kita memikirkan, ataukah tanpa melihat dan tanpa mendengar lalu memikirkannya, menghayalkannya, membayangkannya, dan lain sebagainya. Sebenarnya psikogenik ini adalah di mana psikogenik itu berhubungan dengan panca indera. Jadi kita punya panca indera yang sangat berperan dalam hal ini. Apa itu? Mata, kemudian telinga, hidung, apalagi pengecapan, dan perasa atau pada kulit. Ketika misalnya menonton sesuatu, melihat sesuatu, tentu itu adalah akan menyebabkan terjadinya ereksi psikogenik. Menonton film misalnya, atau memperhatikan sesuatu yang bisa jadi memperhatikan tetangga mungkin. Kemudian yang kedua adalah ereksi nokturnal. Ereksi nokturnal adalah ereksi yang terjadi pada saat seseorang atau seorang pria itu sedang tidur. Jadi dia sementara tertidur atau sudah memasuki fase REM, Rapid Eye Movement, di mana pada fase ini sel locus coeruleus pada otak yang mengendalikan ereksi tidak aktif. Jadi terjadi pada saat seorang laki-laki tertidur dengan fase REM atau Rapid Eye Movement. Lalu yang ketiga adalah ereksi refleksogenik. Ereksi yang dipicu oleh rangsangan berupa sentuhan fisik secara langsung, misalnya saat berhubungan atau di saat bersentuhan. Makanya kan dalam Islam dilarang untuk bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena itu bisa memicu daripada kejadian ereksi refleksogenik. Bisa di mana saja, bisa di kantor, bisa di mana saja, di mana ketika ada sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang akan menyebabkan daripada kejadian ereksi refleksogenik. Jadi ada 3 daripada jenis ereksi, yakni ereksi psikogenik, ereksi nokturnal, dan ereksi refleksogenik. Kita lanjut. Bagaimana proses terjadinya ereksi? Maka muncul pertanyaan, organ apa yang berperan penting? Maka jawabannya adalah organ yang berperan penting itu ada 6.
Yang pertama adalah corpora cavernosa, kemudian corpus spongiosum, kemudian ada pembuluh darah, ada saraf, ada otot-otot pubococcygeuus atau PC, dan kelenjar prekursor. Kita akan menjelaskan lebih lengkap pada slide berikutnya. Kita masuk dulu pada corpora cavernosa. Corpora cavernosa ini adalah dua tabung jaringan erektil yang terletak di sisi kiri dan kanan penis atau pada posisi superior, dextra, dan sinistra. Dextra dan sinistra berarti ada pada posisi atas, kanan, dan kiri. Adapun fungsi daripada corpora cavernosa ini adalah meningkatkan aliran darah selama rangsangan seksual. Arteri yang membawa darah ke corpora cavernosa mengembang, meningkatkan aliran darah ke jaringan corpora cavernosa tersebut. Kemudian berikutnya adalah menahan ereksi, yakni jaringan erektil ini mengembang dan menekan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari penis, menjaga darah tetap berada di dalam penis untuk mempertahankan ereksi. Kondisi ini membuat penis semakin mengeras atau menegang. Jadi corpora cavernosa adalah ini, dua bagian ini, kiri dan kanan. Kemudian di saat terjadinya ereksi, yakni ada dorsal arteri ini yang dimana akan mengisi daripada corpora cavernosa tersebut. Dalam waktu yang bersamaan, corpora cavernosa ini menekan daripada pena. Jadi ada dorsal pena, kemudian ada dorsal arteri, dan ada vena. Di saat terjadi pembesaran pada dorsal cavernosa, maka pada posisi itu pena tertekan sehingga dia tidak bisa mengangkut darah yang ada pada corpora cavernosa untuk keluar atau dalam posisi tertekan atau terhimpit. Untuk lebih memudahkan kita, maka kita bisa melihat daripada corpora cavernosa pada gambar berikut. Gambar ini adalah merupakan gambar tentang corpora cavernosa. Ini dia, ada pada bagian atas. Bisa disebut juga dengan corpus cavernosa. Ada pada bagian atas daripada penis itu sendiri. Supaya lebih mudah, maka kita menghilangkan beberapa bagian ini. Nah, inilah corpora cavernosa. Corpora cavernosa yang kemudian mendapatkan aliran darah dari dorsal arteri dorsalis penis pada posisi dextra ini. Nah, adapun ujung daripada corpora cavernosa itu masuk pada bagian perut. Dia posisinya di sini, dan ini ketika misalnya dia terisi darah, maka itulah yang kemudian membuat penis menjadi tegang. Selanjutnya adalah bagian yang kedua, corpus spongiosum. Corpus spongiosum adalah merupakan jaringan erektil yang terletak di bawah corpora cavernosa dan mengelilingi uretra. Fungsinya adalah menjaga uretra tetap terbuka selama ereksi. Corpus spongiosum ini mengembang, membantu menjaga uretra tetap terbuka untuk memungkinkan ejakulasi dan aliran urin. Dengan demikian, dalam fase tertentu, seseorang yang mengalami ereksi bahkan melakukan hubungan masih bisa buang air kecil. Masih bisa membuang air kecil. Keseimbangan tekanan, yakni mengurangi tekanan pada uretra sehingga ejakulasi tidak terhalang. Yang mana posisi daripada corpus spongiosum, dia posisinya adalah ini. Dan pada bagian dalam ini yang tengah adalah uretra. Artinya, kenapa kemudian corpus spongiosum harus tetap dalam posisi menahan daripada tekanan corpus cavernosa? Karena ketika misalnya tekanan ini berlebihan ke bawah, ke arah ini, maka bisa dibayangkan uretra pasti akan terhambat. Maka corpus spongiosum itu mengisi darah untuk membuat uretra tetap bisa terbuka sehingga
urin masih bisa keluar dan sperma bisa keluar. Karena kalau misalnya dia tertekan dan korpus pengesut tidak berfungsi, maka uretra akan kolaps. Uretra tidak akan bisa mengeluarkan daripada urin dan sperma. Lanjut, yang berikutnya yang berfungsi pada saat ereksi adalah pembuluh darah. Pembuluh darah termasuk arteri vena dan kapiler yang menyediakan dan mengalirkan darah ke dan dari penis. Ada tadi disebut dengan arteri dorsal, arteri vena dorsal yang ada pada penis itu sendiri. Apa fungsinya? Yakni arteri utama yang membawa darah ke penis adalah arteri profunda dan arteri dorsal penis. Selama rangsangan seksual, arteri ini mengalirkan darah dan mengembang untuk meningkatkan suplai darah ke corpora cavernosa. Adapun pena di penis mengalirkan darah keluar dari penis selama ereksi. Aliran darah dari pena berkurang karena corpora cavernosa yang membesar menekan vena sehingga mempertahankan terjadinya ereksi. Baik, kita lihat supaya kita lebih paham bagaimana prosesnya sehingga corpora cavernosa menekan daripada vena sehingga menyebabkan daripada terhambatnya darah dari penis menuju kembali ke jantung. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 warna. Yang pertama adalah dorsal nervus penis. Kemudian ada yang berwarna merah, ini adalah merupakan arteri atau dorsal arteri of penis. Kemudian ada yang berwarna biru adalah ini yang tengah. Yang tengah adalah dorsal vein of penis. Jadi itu adalah merupakan pena yang ada pada penis itu sendiri. Sehingga ketika terjadi pembesaran pada corpora cavernosa, maka pena ini mengalami tekanan sehingga dia tidak bisa mengangkut darah keluar atau meninggalkan penis itu sendiri. Sementara pada sisi lain, arteri tetap bisa menyuplai dan kita ketahui bahwa kekuatan pompa jantung itu sangat mempengaruhi daripada hal tersebut. Selanjutnya adalah saraf. Saraf adalah yang mengontrol fungsi ereksi berasal dari sistem saraf pusat dan perifer. Yang mana sarafnya ada saraf spinal, di mana saraf ini menyampaikan sinyal dari otak ke penis. Sistem saraf parasimpatis merangsang pelepasan neurotransmitter yang menyebabkan pembuluh darah di penis mengembang. Kemudian ada saraf pudendal, di mana menyediakan saraf sensoris dan motorik ke penis, di mana berperan penting dalam sensasi dan pengaturan ereksi. Di sini ada saraf nervus ini, nervus semua ini, sehingga misalnya ada sentuhan pada bagian penis itu terasa, termasuk pada bagian skrotum. Ketika ada sentuhan, maka di situ ada sensasi tersendiri. Dan itu akan memberikan sebuah stimulasi atau rangsangan yang menyebabkan daripada corpus cavernosa seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Saya kasih berwarna biru. Corpus cavernosa ini dia mengembang. Sehingga apa yang terjadi? Ini menjadi tegang. Jadi posisi penis menjadi tegang atau tegak berdiri atau keras. Selanjutnya kita masuk pada otot pubococcygeus. Otot dasar panggul yang terletak di dasar pelvis, yang terletak berdekatan dengan musculus puborectalis, nanti sebentar saya akan perlihatkan, sehingga mengendalikan musculus ini juga ikut mengontrol sphincter ani pada anal. Fungsinya adalah melakukan kontrol ereksi. Otot ini berperan dalam mengontrol dan mempertahankan ereksi dengan menekan pembuluh darah dan membantu mengontrol ejakulasi. Adapun latihan Kegel, latihan untuk memperkuat otot ini adalah dapat meningkatkan kontrol ereksi dan juga ejakulasi. Jadi ada otot namanya otot pubococcygeus. Dia mengalir dari sini. Tapi sebenarnya dia juga punya hubungan sampai ke rektum. Mari kita lihat. Ada otot pubococcygeus. Ini kita melihatnya dari posisi inferior. Pubococcygeus dia posisinya ada di sini.
Ini adalah merupakan musculus pubococcygis, yang dimana pada posisi dekstranya atau posisi kanannya itu adalah namanya musculus iliococcygis. Kemudian pada bagian kirinya itu adalah merupakan musculus puborectalis yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Inilah yang bereaksi, yang sementara saya klik ini yang bereaksi, di mana dia akan memberikan kontrol terhadap ereksi. Jadi pubococcygis ini yang melakukan kontrol terhadap ereksi. Akan tetapi ketika dia bereaksi, maka dia juga bereaksi pada musculus puborectalis. Apa itu musculus puborectalis? Itu yang ada pada bagian rektal. Makanya tidak heran bahwa kita juga punya anus itu juga akan bereaksi. Ketika mencoba untuk menegangkan daripada penis, maka itu juga akan membuat rektal itu ikut bereaksi. Kenapa? Karena otot yang ada pada daerah ini itu juga berikatan satu dengan yang lainnya, yakni musculus pubococcygis berdekatan dengan musculus puborectalis dan juga berdekatan dengan musculus yang satunya lagi, yakni musculus iliococcygis. Itu adalah merupakan otot yang berfungsi untuk mengendalikan daripada ereksi itu sendiri dan berhubungan sampai ke sini, musculus bulbus spongiosus. Nah, makanya posisinya seperti ini. Ketika misalnya terjadi reaksi pada musculus pubococcygis, maka reaksinya akan seperti ini, terjadi ketegangan. Kemudian ada kelenjar prekursor. Kelenjar prekursor adalah kelenjar kecil yang termasuk kelenjar bulboretral, kelenjar Cooper, dan kelenjar prostat. Kelenjar bulboretral adalah menghasilkan cairan polumas yang membantu membersihkan uretra sebelum ejakulasi, sekaligus mengurangi gesekan dan meningkatkan kenyamanan. Kelenjar prostat itu menghasilkan cairan prostatik yang membantu menambah volume, semen, dan memberikan nutrisi untuk sperma. Kelenjar bulboretral, ini dia posisinya di sini. Dia adalah berfungsi untuk menghasilkan cairan polumas. Supaya lebih mudah, mari kita lihat pada anatomi yang lebih jelas. Kelenjar bulboretral itu ada di bawah daripada prostat. Ini prostat ini. Kelenjar prostat ini dia yang dia maksud. Kelenjar bulboretral. Ini. Kelenjar bulboretral itu yang akan melepaskan daripada polumas dan masuk ke dalam saluran uretra. Ini uretra ini, dia salurannya di sini. Mari kita lihat. Ini dia posisinya. Kita buang dulu ini. Ini dia posisinya. Kelenjar bulboretral, ini dia punya saluran bulbus ducti uretralis yang berhubungan dan masuk ke dalam uretra. Lanjut. Bagaimana proses ereksi secara umum? Yang pertama adalah rangsangan seksual. Bermula dengan rangsangan fisik atau psikologis seperti yang saya sebutkan tadi mengenai panca indera, melihat, mendengar, merasa, mencium ataupun meraba, ataukah secara psikologis, secara imajinatif. Secara imajinatif yang dimaksud di sini adalah tidak melihatnya tetapi memikirkannya dan membayangkannya, sehingga terjadi rangsangan seksual melalui panca indera, dan hal ini memiliki peran penting dalam hal proses ereksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah pelepasan neurotransmitter. Saraf di penis melepaskan neurotransmitter seperti oksidanitrat yang menyebabkan pembuluh darah di corpora cavernosa mengembang. Corpora cavernosa itu adalah merupakan bagian dari penis yang berada pada posisi superior, dekstra, dan sinistra. Kemudian berikutnya adalah peningkatan aliran darah. Aliran darah meningkat ke corpora cavernosa menyebabkan penis menjadi keras dan membesar. Kemudian berikutnya adalah penahanan ereksi di mana corpora cavernosa mengembang dan menekan pena untuk mengurangi aliran darah keluar dan menjaga tetap ereksi. Setelah kita membahas tentang ereksi, maka selanjutnya adalah kita akan bertanya tentang apa itu ejakulasi. Proses ejakulasi adalah yang pertama, rangsangan seksual dan
arousal atau kebangkitan seksual. Rangsangan dimulai dengan rangsangan seksual dapat berupa rangsangan fisik, visual, dan psikologi. Respon seksual, rangsangan ini meningkatkan aktivitas di otak dan sistem saraf pusat yang mengirimkan sinyal ke sistem saraf tepi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi ejakulasi. Kemudian setelah rangsangan seksual dan arousal tadi, maka masuk kepada tahap yang kedua yang disebut dengan tahap emisi. Tahap emisi adalah peran otot. Selama tahap ini otot-otot di sekitar kelenjar prostat, vesicula seminalis kan sudah tahu ya. Kalaupun belum paham silakan tonton pada anatomi genitalia maskulina yang sudah kami buat pada video sebelumnya. Dan saluran ejakulasi berkontraksi untuk menggerakkan sperma dari testis dan kelenjar aksesori ke dalam uretra. Hormon yang berfungsi pada fase ini adalah hormon testosteron dan hormon pelepasan gonadotropin atau GnRH berperan dalam memproduksi sperma dan mengatur fungsi seksual tersebut. Lalu kita masuk pada tahap yang berikutnya adalah tahap ekspulsi. Peran otot di sekitar panggul termasuk otot pubococcygeus, tadi yang saya sudah jelaskan, pubococcygeus yang berhubungan dengan otot yang ada pada rektum, dan otot-otot di sekitar uretra berkontraksi secara ritmis. Kontraksi ini mengalirkan sperma keluar dari uretra dan menuju melalui penis lalu disemprotkan keluar. Hormon pada tahap ini adalah hormon yang terlibat lebih terkait dengan regulasi neurokimia seperti dopamin dan serotonin yang mempengaruhi sensasi orgasme. Tahu kan dopamin dan serotonin, di mana ini adalah merupakan hormon bahagia yang membuat seseorang memuncak ketika mengalami orgasme. Kemudian ada fase resolusi, di mana fase resolusi adalah peran otot atau otot-otot yang terlibat dalam ereksi seperti otot yang mengatur aliran darah ke penis mulai berelaksasi. Ini mengakibatkan penurunan ereksi dan kembali ke kondisi normal. Adapun hormon seperti oksitosin yang terlibat dalam proses orgasme dan ikatan emosional dapat mempengaruhi bagaimana tubuh kembali dalam keadaan istirahat. Lalu itu yang menjadi penjelasan kita mengenai ereksi dan ejakulasi. Jadi pada dasarnya ereksi dan ejakulasi, ereksi itu hanya bisa dihentikan dengan beberapa cara. Tentu yang pertama adalah dengan menghentikan daripada preposisi terjadinya ereksi, menghentikan pikiran, dan menghentikan menonton. Tetapi cara yang paling efektif adalah ereksi harus diakhiri dengan ejakulasi. Cuma persoalannya adalah tidak semua ereksi bisa diakhiri dengan ejakulasi karena tidak semua orang itu punya pasangan halal untuk melakukan ejakulasi. Sehingga yang terbaik adalah memang berhenti untuk memikirkan hal-hal yang bisa menjadi penyebab ereksi itu sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis pada kolom komentar. Jangan lupa memberikan saran. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan video ini membantu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.